Selamat berjumpa. Pada saat ini kita akan membahas mengenai penebangan kayu. Kita tahu bahwa pernah ada masa-masa jaya Pulau Kalimantan, yaitu ketika Pulau Kalimantan menjadi penghasil kayu yang terbesar di Indonesia. Nah, pada saat itu masa jayanya bukan hanya di bidang ekonomi karena menghasilkan kayu yang paling banyak dan paling bagus di Indonesia, tetapi juga di bidang ekologi, karena Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia. Mengapa disebut paru-paru dunia? Kita tahu karena hutan Kalimantan itu begitu lebatnya, begitu banyak pohon-pohon yang ada di dalam hutan Kalimantan. Dan sebagaimana kita ketahui, pohon-pohon itu menyerap karbon dioksida, sehingga polusi udara yang dihasilkan oleh limbah-limbah yang dihasilkan oleh hasil aktivitas manusia, itu diserap oleh pohon-pohon yang ada di hutan. Dengan demikian, udara kita menjadi lebih bersih, kita bisa menghirup oksigen udara yang lebih segar. Selain itu, masa jaya Pulau Kalimantan, sebagaimana yang saya katakan tadi, juga di bidang ekonomi karena kayunya. Waktu itu, kayu Kalimantan itu luar biasa larisnya. Mengapa laris? Pertama, karena memang kualitasnya sangat bagus. Kayu-kayu dari hutan tropis itu jauh lebih bagus daripada kayu-kayu yang dihasilkan oleh hutan subtropis misalnya, atau hutan-hutan non-tropis lainnya. Nah, selain bagus kualitasnya, juga karena harganya sangat murah. Bagaimana tidak murah? Karena orang pada waktu itu, mereka menebang pohon-pohon di hutan, kemudian dijual begitu saja dengan harga murah. Mereka tidak memperhitungkan biaya tanam, karena bukan mereka sendiri yang tanam. Dan kemudian sesudah mereka menebang, mereka tidak melakukan penanaman kembali atau penghijauan, karena itu tidak ada biaya reboisasi. Kemudian untuk masalah transportasi, mereka juga melakukan penghematan yang luar biasa. Karena biasanya pohon-pohon yang ditebang itu dialirkan begitu saja melalui sungai-sungai Kalimantan yang sangat besar. Sayang sekali, sekarang hutan Kalimantan hampir punah. Kalimantan tidak lagi menjadi salah satu paru-paru dunia. Mengapa demikian? Karena terjadi illegal logging yang besar-besaran. Illegal logging adalah penebangan kayu yang dilakukan secara ilegal. Dan bagaimana tidak besar-besaran? Karena pada waktu itu manusia menjadi begitu rakusnya, karena kayu-kayu Kalimantan ini sangat laris, sehingga menghasilkan uang yang banyak. Selain itu juga karena begitu banyak hutan-hutan Kalimantan yang dikonversi menjadi kebun-kebun sawit. Dan itu luasnya bukan hanya 1 atau 2 hektar, tapi jutaan hektar. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, pada saat itulah terjadi konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi. Karena itu, dalam ilmu ekonomi lingkungan ini, kita harus sungguh-sungguh bijaksana, sungguh-sungguh berada di tengah-tengah. Ketika terjadi kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi itu konflik, maka kita harus bisa mengambil sebuah keputusan di mana tidak ada yang dirugikan, baik ekonomi maupun ekologi. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk menyaksikan video berikut ini. Mari kita saksikan.
Video tadi menggambarkan keindahan dan kekayaan hutan Kalimantan. Dia tidak hanya kaya di kayunya, tetapi juga beragam flora dan fauna yang luar biasa tersimpan ada di hutan Kalimantan. Namun sekarang kenyataannya, begitu banyak spesies yang punah atau hampir punah. Dan ini semua adalah karena keserakahan manusia. Di akhir video itu ditunjukkan bagaimana orang Dayak itu begitu menyatu dengan alam. Sebetulnya, saudara-saudariku yang terkasih, perlu dijaga selalu keharmonisan antara relasi manusia dengan alam. Karena bagaimanapun manusia tidak bisa hidup tanpa alam. Hutan itu memiliki fungsi yang sangat banyak bagi manusia. Dia merupakan reservoir air. Jadi ketika hujan turun, apabila ada hutan, ada pohon, maka air hujan itu akan diserap oleh akar-akar tanaman, oleh akar-akar pohon. Kalau tidak, maka air akan mengalir sehingga mengakibatkan longsor dan banjir. Kemudian hutan itu juga menjadi habitat bagi begitu banyak spesies yang sebetulnya juga dibutuhkan oleh manusia. Manusia bisa makan, manusia bisa minum obat, dan juga manusia bisa membuat rumah dan sebagainya. Bukankah itu karena jasa dari hutan dan segala isinya? Nah, jadi saudara-saudariku yang terkasih, begitu banyaknya fungsi dan manfaat hutan bagi manusia, namun apabila hutan itu punah, maka yang rugi tentu manusia sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sesuai dengan yang pernah saya sampaikan pada hari pertama kuliah kita, belajar ekonomi lingkungan ini sebetulnya adalah agar kita dapat menjaga keseimbangan ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologi. Dalam hal ini, kita perlu mementingkan kepentingan ekonomi karena orang membutuhkan uang. Tapi kita juga perlu mementingkan kepentingan ekologi. Karena apabila sumber daya alam kita habis, maka kita sendiri juga akan mengalami kerugian. Dan lebih-lebih tentu generasi-generasi kita selanjutnya. Nah, yang terjadi pada masa-masa sebelum ini adalah hutan kita habis karena tidak dilakukan manajemen yang baik, sehingga ketika terjadi konflik kepentingan antara ekonomi dan ekologi, pada saat itu kepentingan ekologi dikalahkan. Nah, oleh karena itu, manajemen yang baik itu sangat perlu diperhatikan ketika kita hendak melakukan penebangan-penebangan kayu. Biasanya ada dua sistem yang bisa kita pilih untuk melakukan manajemen penebangan kayu. Yang pertama adalah sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih ini maksudnya bagaimana? Yaitu kita tidak main asal tebang saja, tetapi kita memilih pohon-pohon mana yang sudah bisa ditebang berdasarkan usianya. Dan tentu saja sesudah dilakukan penebangan, maka dilakukan penanaman kembali atau dilakukan penghijauan atau reboisasi. Nah, sistem manajemen yang lainnya itu adalah sistem sisir namanya ya. Jadi kita misalnya memiliki sebuah lahan, kemudian kita bagi menjadi kolom-kolom. Nah, pohon-pohon itu ditanam pada kolom-kolom tertentu pada waktu yang berbeda-beda. Nah, sehingga pada saat ya pohon-pohon itu bisa dipanen, maka kita memanennya biasanya menyisir satu kolom. Dan kemudian dilakukan penanaman kembali. Pada periode selanjutnya, maka kita akan memanen pohon di kolom yang lain, begitu. Itu yang disebut dengan manajemen sisir atau manajemen kolom. Jadi perlu dilakukan sungguh-sungguh manajemen yang baik. Intinya kita membuat bahwa ekologi ini tetap lestari. Sekarang marilah kita membahas satu persatu tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam penebangan pohon. Dalam melakukan penebangan, maka yang perlu diperhitungkan dalam hal ini adalah produktivitasnya. Produktivitas itu adalah waktu efektif yang dibutuhkan untuk penebangan. Hal ini meliputi persiapan, kemudian arah rebah, dan juga penebangan itu sendiri. Untuk dapat menghitung produktivitas, pertama-tama kita harus menghitung dulu volume kayu atau volume pohon yang akan kita tebang. Maka rumus volume itu adalah 1/4 pi D² kali L.
Pi dalam hal ini adalah 22/7 atau 3,14. Kemudian D itu adalah diameter pohonnya, sementara L adalah panjang kayu. Dalam hal ini saya mau mengingatkan kepada Anda semua, jangan lupa perhatikan satuannya. Satuannya harus sama. Jadi kalau diameternya sentimeter, maka panjang kayunya juga dalam bentuk sentimeter, begitu ya. Kalau diameternya meter, maka L-nya juga harus meter. Nah, setelah diperoleh volume, maka kita bisa menghitung produktivitasnya, yaitu produktivitas atau dilambangkan P sama dengan volume kayu dibagi waktu efektif, dalam hal ini jam. Berikut ini adalah contoh catatan kegiatan pengerjaan penebangan di hutan tanaman industri. Jadi, di situ kita lihat nomor 1, ada jenis dari alat penebangnya atau sensonya. Kemudian tinggi pohonnya, kita lihat di situ memakai satuan meter. Lalu diameter pohonnya tentu saja harus disesuaikan satuan meter juga. Nah, waktu kerja yang dibutuhkan di sini dalam hitungan menit, persiapannya berapa menit, kemudian menentukan arah rebah berapa menit, dan kemudian penebangannya. Nah, volumenya itu merupakan hasil perhitungan ya, 1/4 pi D kuadrat kali L. Maka kita bisa menghitung berapa produktivitasnya berdasarkan data-data yang ada. Saudara-saudari yang terkasih, setelah pohon ditebang, maka apa yang harus dilakukan? Maka pohon itu harus dipotong-potong. Dalam melakukan pembagian batang, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Apa saja? Mari kita pelajari satu persatu. Pohon dipotong-potong dengan ukuran yang sama menjadi sortimen. Batang berdiameter kurang dari 5 cm dijadikan kayu bakar. Jadi yang perlu diingat di sini adalah panjangnya batang yang dipotong itu harus sama dan setiap potongan disebut sortimen. Lalu hati-hati, yang diameternya kurang dari 5 cm tidak usah disimpan tapi dipisahkan untuk menjadi kayu bakar. Agar potongan-potongan kayu itu sama panjangnya, kita tidak perlu mengukur dulu setiap kali sebelum mau memotong. Untuk lebih praktisnya, kita menggunakan stik atau tongkat yang panjangnya kira-kira 2,5 meter. Pohon yang sudah ditebang, itu sebaiknya dipotong semua untuk memaksimalkan nilai ekonomis dari kayu. Sayangkan kalau pohon itu sudah ditebang, kemudian tidak bisa memiliki nilai ekonomi. Jadi sebaiknya semua dipotong-potong. Dan walaupun ada yang diameternya kurang dari 5 cm, itu tetap bisa memiliki nilai ekonomi karena bisa dijadikan sebagai kayu bakar. Hati-hati, pemotongan batang harus tegak lurus, tidak boleh miring. Dan pemotongan itu hingga batang berdiameter 5 cm. Jadi kalau kurang dari 5 cm itu jangan dipakai untuk dijual atau diolah lebih lanjut, tetapi sebaiknya dijadikan kayu bakar saja. Berikut ini adalah contoh catatan kegiatan pengerjaan pembagian batang di hutan tanaman industri. Jadi panjang pohonnya misalnya 17,55 meter. Kemudian diameternya bagian pangkal itu 0,11 meter dan bagian ujungnya 0,10 meter. Jumlah sortimen, jadi jumlah potongan kayunya itu ada 513 buah. Panjang sortimen 2,5 meter sesuai dengan panjang stik atau panjang tongkat yang kita miliki. Kemudian volume sortimen bisa dihitung seperti biasa dengan rumus V atau volume sama dengan 1/4 pi D kuadrat kali L. Setelah batang pohon itu dipotong-potong sesuai dengan peraturan yang telah kita pelajari, maka tentu dilakukan penumpukan. Untuk melakukan penumpukan ini juga banyak hal yang perlu diperhatikan.
Antara lain, kita harus memiliki suatu areal khusus yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Misalnya lewat suara penumpukan yang memekakkan telinga, atau misalnya lewat aktivitasnya yang memakan jalan, dan sebagainya. Jadi kita perlu memperhitungkan jangan sampai kita mengganggu kepentingan masyarakat umum. Selain itu juga perlu diperhatikan jangan sampai kita merusak lingkungan yang ada. Jadi misalnya gara-gara penumpukan pohon, itu kita lakukan di atas sawah misalnya, saya ambil contoh ekstrim ya, tentu sawahnya benih-benih padi yang sudah ditanam akan menjadi rusak, begitu. Jadi dalam hal ini kita perlu memperhatikan bahwa jangan sampai kepentingan lingkungan dikorbankan dan perhatikan juga kepentingan masyarakat umum. Nah, selain itu untuk masalah efisiensi dan efektivitas mengenai penumpukan ini ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan. Apa saja? Mari kita pelajari saat ini. Hal pertama yang perlu diperhatikan, penumpukan tidak boleh terlalu tinggi. Ada banyak alasan untuk hal ini. Yang pertama, agar penyimpanannya lebih baik dan lebih rapi. Yang kedua, supaya kayu-kayu itu tidak mudah rusak. Bagian bawah apabila ditimpa terlalu banyak dengan beban yang berat, tentu akan mengalami keretakan ataupun kerusakan. Selain itu, pengupasan ataupun unload-nya juga akan mengalami kesulitan apabila penumpukan terlalu tinggi. Juga ada resiko tumpukan itu nanti tidak stabil kalau terlalu tinggi. Kemudian hal yang kedua, kita perlu menggunakan ekskavator. Itu akan membuat pohon-pohon yang telah ditebang dan kemudian dipotong-potong, artinya sortimen-sortimen itu akan mengalami treatment atau perlakuan yang lebih baik. Karena dia akan lebih aman apabila diangkut dan ditumpuk dengan ekskavator. Dan perlu diperhatikan tempat penumpukannya itu perlu berada di areal yang dapat diakses oleh alat pengupas. Jangan sampai kita menumpuk di sembarang tempat, akhirnya ketika hendak dilakukan proses pengupasan itu tidak bisa, harus dipindahkan tempat penumpukannya karena alat pengupas tidak dapat mengakses. Kayu itu merupakan bahan dari banyak hal, misalnya kertas, tisu, dan sebagainya. Nah, biasanya untuk itu dilakukan pengupasan kulit kayu dulu, begitu ya. Juga untuk furniture dan sebagainya. Karena itu kita juga perlu memperhatikan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan pada saat pengupasan. Catatan penting yang perlu diperhatikan dalam proses pengupasan adalah semua kayu perlu dikupas bersih di lapangan untuk mengurangi limbah di pabrik. Nah, apalagi kalau misalnya kulit-kulit kayu itu kita timbun misalnya di tanah, nah itu justru akan menyuburkan tanah karena dengan secara alami akan menjadi pupuk organik. Kemudian lakukan pengupasan dari arah pangkal kayu sampai ujung yang tertinggal hanya diameter di bawah 5 cm. Pengupasan ini bisa dilakukan secara mekanis, bisa juga dilakukan secara manual. Hal penting yang harus diingat adalah pengupasan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar kayu tidak patah. Berikut ini adalah contoh catatan pengerjaan kegiatan pengupasan kulit kayu. Jadi, dicatat, dilakukan dengan secara mekanis atau secara manual, kemudian panjang kayunya berapa, diameternya berapa, kemudian waktu kupasnya berapa menit, kemudian volumenya berapa. Tahap selanjutnya adalah penyaradan. Penyaradan itu merupakan kegiatan menarik batang-batang pohon yang telah dipotong ke areal pinggir jalan. Jadi mungkin bahasa obrolannya penyeretan begitu ya. Nah, sesudah ditarik sampai ke pinggir jalan, kemudian dilakukan pemuatan atau loading di alat transportasi kita. Nah, perlu diperhatikan pemuatan kayu di atas truk itu harus rapi. Perlu diperhatikan jangan sampai ada ketidakseimbangan atau membuat kayu-kayu itu terguling. Pemuatan di atas truk
Tidak boleh bercampur dengan ranting, cabang, tanah, daun, plastik, dan lain-lain. Jadi betul-betul rapi, hanya kayu saja atau sortimen-sortimen yang ditumpuk secara rapi, kuat, dan stabil. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk silahkan berdiskusi di kelompok masing-masing mengenai sebuah contoh kasus. Jadi saya akan memberikan sebuah kasus nyata apabila Anda diminta untuk memanage sebuah proyek penebangan kayu. Jadi Anda bisa hitung berapa yang ditanam, produktivitasnya, dan sebagainya. Selamat mencoba. Sebuah lahan hutan tanaman industri memiliki luas 1 hektar dengan panjang lahan sekitar 200 meter. Setiap jarak 10 meter ditanam 1 pohon. Rata-rata tinggi pohon adalah 18 meter dengan diameter rata-rata 30 cm. Perhatikan satuan ya, diameternya dalam senti, kemudian tinggi pohonnya dalam meter. Silahkan dihitung berapa lebar lahan hutan tersebut. Kemudian berapa jumlah pohon yang ditanam? Berapa rata-rata volume pohon? Jika waktu tebang untuk 1 pohon 17 menit, berapa produktivitas 1 buah penebangan pohon? Jika semua pohon ditebang 1 per 1, jadi tidak sekaligus ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika hanya ada waktu penebangan 8 jam, maka berapa alat yang dibutuhkan? Silakan kalian diskusi kemudian hitung bersama-sama.